Salah satu permasalahan pada komponen jaringan yang hanya bekerja pada layer 2 seperti hub, bridge, dan switch unmanageable tidak dapat diatur, adalah bahwa alat tersebut akan menimbulkan broadcast dan multicast. Hal ini akan mempengaruhi seluruh mesin atau komputer terhubung dengan alat tersebut, baik proses yang dilakukan CPU maupun bandwidth pada segmen yang P memiliki broadcast yang sama. Solusi yang sering digunakan umumnya memisahkan broadcast domain dengan memberi router pada setiap segmen yang akan dipisah. Masalahnya adalah jika pada setiap segmen harus dipasang router, tentu saja akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Semakin banyak segmen yang dibutuhkan, maka semakin banyak pula port router yang harus disediakan. Saat ini, solusi terbaik dan relatif murah untuk mengatasi perluasan jaringan adalah dengan membuat jaringan VLAN. Broadcast domain adalah suatu area atau wilayah yang memungkinkan untuk paket broadcast dikirimkan. Apabila dalam jaringan LAN, maka broadcast akan terus dikirimkan ke semua peranti yang terhubung dengan switch. Apabila telah dibuat VLAN, maka broadcast dikirim berdasarkan segmen yang telah dibuat. Menurut Downes, VLAN merupakan suatu kumpulan perangkat dalam LAN yang dikonfigurasi sehingga dapat berkomunikasi seolah-olah dihubungkan dengan kabel, padahal berada pada segmen yang berbeda dalam LAN. VLAN adalah suatu kelompok layanan jaringan yang tidak terbatas ke suatu segmen fisik atau switch LAN. VLAN adalah sekelompok komponen jaringan yang saling terhubung dan memiliki broadcast domain yang sama. Pada umumnya, koneksi antar komponen jaringan ini menggunakan switch atau hub. VLAN secara logika membagi segmen jaringan dengan switch berdasarkan pada fungsi, tim proyek, atau aplikasi organisasi dengan mengabaikan penempatan fisik atau koneksi ke jaringan. VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu jaringan dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi workstation. Jadi, pada dasarnya kita bisa menganggap LAN dan broadcast domain adalah hal yang sama. Tanpa VLAN, sebuah switch akan menganggap semua interface port berada pada satu broadcast domain. Dengan kata lain, semua komputer yang terhubung ke switch tersebut berada pada satu LAN yang sama. Dengan VLAN, switch bisa meletakkan beberapa interface ke dalam satu broadcast domain dan beberapa interface yang lain ke dalam broadcast domain lain yang berbeda, sehingga tercipta banyak broadcast domain. Masing-masing broadcast domain yang dibuat oleh switch inilah yang kita sebut sebagai virtual LAN VLAN. 1. Agar desain jaringan lebih fleksibel, pengelompokan user tidak harus berdasarkan lokasi fisik, tetapi bisa dilakukan berdasarkan kesamaan departemen divisi pekerjaan. 2. Untuk melakukan segmentasi LAN menjadi LAN-LAN yang lebih kecil sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas jaringan. 3. Untuk mengurangi beban kerja STP, Spanning Tree Protocol. 4. Untuk alasan keamanan yang lebih baik dengan memisahkan user-user yang bekerja menggunakan data-data yang sensitif pada satu VLAN yang terpisah. 5. Untuk memisahkan lalu lintas IP phone dengan lalu lintas PC yang terhubung dengan phone.
1. VLAN membantu meningkatkan kinerja jaringan dengan cara membagi broadcast domain menjadi ukuran yang lebih kecil. 2. Pemindahan, penambahan host, dan perubahan host menjadi lebih mudah. 3. Dengan menggunakan perangkat layer 3 di antara VLAN, pengendalian administratif seperti mengendalikan port, sumber daya, dan pengguna yang ada pada jaringan tersebut menjadi lebih mudah. 4. VLAN memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam jaringan, karena user pada broadcast domain yang sama tidak tergantung pada letak atau lokasi fisik user tersebut terhubung. 5. Konsumsi bandwidth VLAN lebih efisien jika dibandingkan konsumsi bandwidth dalam suatu broadcast domain yang besar. 6. Penggunaan CPU lebih efisien karena lebih sedikit meneruskan paket broadcast. 7. Switch yang mengimplementasikan VLAN hanya akan meneruskan sebuah paket ke subnet yang dituju, sehingga jika yang dikirim berupa paket data sensitif, maka pengguna yang tidak berada dalam VLAN yang sama tidak akan menerima paket data sensitif yang dikirimkan tersebut. VLAN dapat dibagi berdasarkan port. Penerapan teknik ini, yaitu dengan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri. Apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berubah fungsi menjadi port trunk VTP. Port based merupakan metode konfigurasi yang paling banyak digunakan. Metode ini sering diimplementasikan di mana DHCP digunakan untuk memberikan alamat IP ke host. Keanggotaan pada suatu VLAN dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Sebagai contoh, pada bridge switch dengan 4 port, yaitu port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN 1, sedangkan port 3 dimiliki oleh VLAN 2. Keanggotaan suatu VLAN dapat didasarkan pada MAC address dari setiap workstation komputer yang dimiliki oleh user. Switch mendeteksi, mencatat semua MAC address yang dimiliki oleh setiap virtual LAN. MAC address merupakan suatu bagian yang dimiliki oleh NIC, Network Interface Card, di setiap workstation. Kelebihannya adalah apabila user berpindah-pindah, maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut. Sedangkan kekurangannya adalah setiap mesin harus dikonfigurasikan secara manual dan untuk jaringan yang memiliki ratusan workstation, maka tipe ini kurang efisien untuk dilakukan. 3. Berdasarkan tipe protokol yang digunakan. Karena VLAN bekerja pada layer 2 OSI, maka penggunaan protokol IP dan IP Extended sebagai dasar VLAN dapat dilakukan. Keanggotaan VLAN juga bisa berdasarkan protokol yang digunakan seperti berikut. 4. Berdasarkan alamat subnet IP. Selain bekerja pada layer 2, VLAN dapat bekerja pada layer 3, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasi suatu VLAN. Konfigurasi ini tidak berhubungan dengan routing pada jaringan dan juga tidak mempermasalahkan fungsi router. IP address digunakan untuk memetakan keanggotaan VLAN. Keuntungannya adalah seorang user tidak perlu mengkonfigurasi ulang alamatnya di jaringan apabila berpindah tempat, hanya saja karena bekerja di layer yang lebih tinggi maka akan sedikit lebih lambat untuk meneruskan paket dibandingkan menggunakan MAC address. 5. Berdasarkan aplikasi atau kombinasi lain. Sangat dimungkinkan untuk menentukan suatu VLAN berdasarkan aplikasi yang dijalankan, atau kombinasi dari semua tipe tersebut untuk diterapkan pada suatu jaringan. Contoh, aplikasi FTP hanya bisa digunakan oleh VLAN 1 dan Telnet hanya bisa digunakan pada VLAN
Static VLAN merupakan cara untuk membuat VLAN dengan konfigurasi manual dan memiliki tingkat keamanan yang baik. Pada port switch dikonfigurasi secara manual, VLAN yang dibuat akan disimpan ke dalam basis data bersama dengan nomor dan nama VLAN. Untuk menetapkan akses dari suatu port Fast Ethernet atau Gigabit Ethernet, maka harus dikonfigurasi sebagai switch port mode akses. VLAN yang diciptakan dengan metode ini disebut juga dengan port based VLAN. Metode dinamik VLAN digunakan secara luas di jaringan skala besar. Keanggotaan port dinamik LAN dibuat dengan menggunakan server khusus yang disebut VLAN Membership Policy Server (VMPS). Dengan menggunakan VMPS, maka dapat menandai port switch dengan VLAN secara dinamis berdasarkan pada MAC address sumber yang terhubung dengan port. Ketika suatu device masuk ke dalam jaringan, jaringan tersebut akan mengecek database yang tersimpan dalam switch jaringan tersebut untuk menentukan keanggotaan dari perangkat tersebut.